Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain sebulan penuh di bulan Ramadan. Kini kita lah berada di bulan Syawal. Semoga nilai kebaikan yang diajarkan oleh Ramadan sebulan penuh bisa dipertahankan sampai bulan berikutnya. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti dan kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan juga mengulang kaji kita pagi kini hari raya nang kedua Ini masuk awal surah Al-Maidah ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna Allah Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu was-sami'ul alim. Itu ayat 76. Itu sambungan berikutnya. Kata Allah Ta'ala, rangkaian dari ketersambungan dengan ayat sebelumnya yang bercerita tentang posisi Nabi Isa putra Maryam. Jadi banyak ayat itu yang menjelaskan. Pertama dimulai di ayat 73. 73 Allah mengatakan, kafirlah orang yang menyebutkan Allah itu salah satu di antara yang tiga. Itu tegas posisinya jatuh dalam kekufuran. Maka kalau nyonak berhenti dari menyebutkan itu, maka akan diberikan hukuman dengan azab yang pedih di neraka. Kalau mau bertaubat dan minta ampun ke Allah Ta'ala, diampuni dan diterima taubatnya. Lalu kemudian di ayat 75 disebutkan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu dia hanyalah seorang rasul sama dengan rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah perempuan yang baik. Mereka makan lalu buang air kita, buang air gadang sama jawab. Nah, di ayat 76 Allah mengatakan, Qul ata'buduna min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, oleh kepada Nabi Muhammad disampaikanlah ada kesampaian ata'buduna min dunillah,
Apakah kamu menyembah dari selain Allah? Kalau menyembah selain Allah, yang selain Allah itu disebutkan adalah alam. Al-alamu ma siwallah. Alam. Dan Allah itulah dan Tuhan. Kalau ada yang menyembah yang selain Allah, ma la yamliku lakum darra wala naf'a. Yang selain Allah itu tidak bisa memberikan kemudaratan dan tidak bisa pula memberikan manfaat. Dan selain Allah itu, alam manusia menyebutkan dari pengikut-pengikut Nabi Isa yang keliru di belakangnya itu Nabi Isa sebagai Tuhan, bahkan disebutkan itu dan Allah. Dan Isa kau sendiri ini memang diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Tapi dan selain Allah itu tidak bisa memberikan kemudaratan dan tidak bisa pula memberikan manfaat. Kalaupun Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit biras atau buta, bisa menghidupkan orang yang mati, tetapi tetap Nabi Isa menyebutkan semuanya adalah atas izin Allah. Itu bukan kepandaian Nabi Isa sendiri, bukan ini yang menciptakan, bukan ini yang membuat mukjizat itu, tapi semuanya adalah diberikan oleh Allah dalam rangka mendukung kegiatan dakwahnya menyebarkan risalah Allah. Itu letak pahamnya. Jadi mengko ditantanglah mereka yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, kemudian dibentuk lo dalam bentuk patuang. Itu maksudnya adalah wak mengaji kaji awak, membaca agama awak dan membaca agama orang lain. Tetapi kalau menyembah patuang, kira-kira patuang itu bisa tidak bergerak? Tidak. Dijatuhan patuang itu bisa tagak surang. Tidak. Berarti kan tidak ada punya peran apa-apa yang namanya lah berbentuk patuang. Oh, sebelumnya ada, kemudian Siti Maryam dijadikan dulu Tuhan Ibu. Maryam meninggal, berarti terbantah, tidak masuk kategori dalam sifat Allah. Allah mempunyai sifat baqa, kekal. Sementara Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, lenyap. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa itu terbunuh, Nabi Isa itu disalib karena dianggap menurut orang Yahudi Nabi Isa itu telah menyimpang dari agama mereka. Itu yang kecil orang Yahudi, menyalah-nyalahan Nabi Isa. Bagi orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu inyo rela berkorban, rela dibunuh, rela disalib. Begitulah pengorbanannya. Itu begitu. Dan kecil orang Nasrani. Tapi dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa itu adalah diangkat oleh Allah Ta'ala. Dia bukan dibunuh, bukan disalib. Justru yang dibunuh itu adalah, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa mereka? Disebutkan salah seorang dari pengikut setia Nabi Isa yang berkhianat, berkompromi dengan orang Yahudi. Itu orang yang disuruh Nabi Isa. Itu dikatakan dalam satu riwayat Yudas. Jadi apakah kamu menyembah juga Tuhan selain Allah, di mana yang selain Allah itu tidak mempunyai peran apa-apa? Tidak bisa berguna, tidak bisa diandalkan. Karena memang
punya keterbatasan. Kalaulah punya keterbatasan berarti nyo nak punya kuasa betul. Ndak punya kuasa, ndak punya kodrat, ndak punya iradat. Padahal yang dimiliki oleh Nabi Isa dan Maryam itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu jadi lanjutan dari Wallahu was-sami'ul alim. Allah Maha mendengar semua yang kamu katakan, yang pernah mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Semua perkataan mereka itu didengar di Allah Ta'ala. Kemudian yang mengatakan Al-Masih sebagai Tuhan, kemudian Nabi Isa bundanya sebagai Tuhan Bunda. Itu perkataan itu didengar oleh Allah. Dikatanya Tuhan dek mereka pengikut yang salah tadi. Allah Maha mengetahui dengan tingkah laku apa dan perbuat diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu di ayat 76. Di ayat 77 Allah mengatakan, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Katakanlah wahai para ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu hulu namanya. Hulu itu adalah suatu tindakan yang berlebih-lebihan, melampaui batas, melewati ketentuan, lah offset, nalah tadorong fi dinikum, pada agamamu, jangan kamu hulu pada agama, ghairal haq, dengan sesuatu yang tidak benar. Artinya adalah dengan mereka menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan, itulah berlebih-lebihan nama itu tindakan-tindakan hulu nama itu. Masa Nabi Isa itu adalah manusia, nyo makan pulo, nyo litak lo, nyo lalu lo, buang ia kete, buang ia gadang lo, itu dan dijadikannya sebagai Tuhan. Itu namanya lah tadorong, lah talongsong, lah balalabihan, lah bahasa salahan. Artinya adalah mereka mengangkat Nabi Isa tidak pada posisinya. Yo tinggikan Nabi Isa tapi di luar posisinya, itulah berlebihan. Aku menjadi pelajaran ya diingat Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 77. Awak dalam praktek beragama tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi kini awak lah selesai puasa. Puasa awak tu ada ketentuannya. Puasa yang wajib tu adalah di bulan Ramadan. Sebulan penuh bulan Ramadan. Tak boleh lah awak puasa aja siang malam. Pokoknya 2 hari kau puasa aja. Itu namanya, itulah balabia-labihan. Lah talonsong namanya itu. Karena memang agama itu tidak menyulitkan, tidak merepotkan. Jangan dibuat balabia-labihan. Alay. Awak solat dia taruh siang malam pagi petang, solat dia taruh itu nak doa karajo, nak doa kalau logai. Nak lo kuliah tu lo. Aduh lo masuk istirahat Tapi lalu dia taruh nak lo kuliah. Lalu dia tu ni. Puasa dia taruh nak kuliah, tapi makan dia taruh nak lo kuliah. Makan dia taruh karajo nak dia kuliah. Makannya tarik karajo berarti adalah sambung juga. Adalah sambung juga jawi dah itu. Kalau kabo ialah makannya tarik lihat dua jum kui lain yang makannya tarik. Jadi maknanya makan adalah untuk hidup, tetapi hidup bukan hanya untuk makan. Tapi kalau hidup hanya untuk makan tu dah manusia dah. Kabau.
Tapi awak manusia kau dijadikan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Iyo awak dalam penciptaan awak itu adalah untuk menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah. Tapi tentu ada ketentuan pula, ada lo istirahat ada lo masuk puasa. Kalau puasa awak ada perintah Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. Itu diperintahkan Allah Ta'ala. Lalu sesudah mulai, ada lo puasa 6 namanya. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi, man shoma Ramadana, sianan berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh, wa atba'a sittan min Syawal, dia sertakan setelah itu adalah puasa 6 di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, itulah sama jo puasa dalam satu masuk itu disebut 1 tahun lah. Adalah hadis lain mengatakan man shoma Ramadana, sianan puasa sebulan penuh bulan Ramadan. Selanjutnya lain wasittata ayamin ba'dal fitri, nyo puasa 6 hari bulan Syawal sesudah fitri. Nan hari raya 1 Syawal ada boleh puasa, haram puasa. Kok puasa? Boleh. Jadi lah selesai 1 hari puasa kini 6 hari lo di bulan Syawal. Kana tamamus sittah, kana tamamus sannah, kana tamamus sama, itu artinya adalah samo nilainya puasa awak salamu 1 tahun, puasa sebulan 30 ditambah 6 menjadi 36. Rumusnya menja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Sia yang mengajukan 1 kebaikan, maka baginya dapat 10 kebaikan. Coba kalian 36 dikali 10 berapa? 360. Hari dalam setahun berapa? 365. Kalah lama nak setahun nama itu. Jadi katakan Nabi, karena ada logika itu. Man shoma Ramadana, siana puasa bulan Ramadan sebulan penuh, sebulan. Wasitata ayamin ba'dal fitri. Nyo puasa lo 6 hari setelah fitri. Setelah fitri itu setelah hari raya Idul Fitri 1 Syawal, baru setelah itu. Tidak langsung Syawalnya sudah ada. Karena 2 hadis mengatakan wa atba'a sittan min Syawal, dia iringi dengan 6 bulan Syawal, tidak langsung mulai dari 1. Tapi ayat hadis yang lain mengatakan wasittata ayamin ba'dal fitri, puasa 6 hari setelah fitri. Itu dikatakan karena tamamus sannah, menjadi sempurna 1 tahun. Karena menja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa puasa, siapa mengarajuan 1 kebaikan, dapat 10. Menjadi kalau 36 dikali 10 itu rumus ternyata. Jadi dan ibadah hawa dalam beragama, dalam praktek beragama itu tidak boleh namanya wulu. Itu bahasa Arab itu wulu. Ra, lam, waw, wuluwun, wuluwu. Itu konsepnya. Kalau orang masuk kini itu nama ekstrim tuh. Ekstrim perilaku praktek beragama itu ekstrim. Dah agama praktek malah berlebihan tu. Termasuk awak penghormatan. Bahwa kau ayat kau disebutkan setelah penyebutan tentang Nabi Isa, karena umat dari Nabi Isa kau
dek kano balabeh-labihan memuji Nabi Isa itu sendiri. Oh, fanatik itu namanya nak ada pemikiran. Kalau dalam konteks beragama, awak kan yo fanatik, yo keyakinan awak mantap deh tuan. Tapi kalau fanatik butuh dalam artian tidak memberi ruang untuk awak berdiskusi, itu tidaklah boleh. Artinya adalah kalau di dalam awak mempelajari banyak hal, ada yang namanya dialog. Ada yang namanya diskusi. Adi danga lo nanti orang. Tapi kalau awak kunci habis je sadoe, berarti nak dulu ruang apa namanya? Kalau lah fanatik itu kan dikhawatirkan bisa jatuh penkultusannya namanya. Jadi makanya Nabi Isa itu menjadi rujukan di dalam hadis Nabi. Kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kamu memuji-mujiku dengan berlebih-lebihan, kata Nabi. La tutruni kama atratin nasara. Sebagaimana umat Nasara atau Nasrani memuji-muji ibna Maryam, putra Maryam. Fa innama ana abduhu. Sesungguhnya aku ini hanyalah hambanya Allah. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu. Katakanlah hamba Allah dan rasulnya Allah. Jangan sampai samula taka umat Nasrani mengecek Nabi Isa kau seperti Tuhan. Mengeceknya Nabi Isa kau menjadi Tuhan. Itu namanya hulu. Dek karena memuji-muji. Ternyata memang praktek-praktek dulu nama-nama berhala itu, nama-nama berhala itu diambilkan dari nama-nama orang-orang soleh. Dari nama-nama orang soleh dijadikan patung itu dan disembah. Itu membuatnya syirik. Karena memang kecintaannya kepada orang soleh itu berlebih-lebihan. Tak boleh. Dan nama berlebih-lebihan itu tak mulia. Mangkoi adalah nama kini kalau konsep mui nama Islam wasatiyah. Wasatiyah ko artinya adalah pertengahan moderat. Indah ekstrim kanan, indah ekstrim kiri. Indah Mu'tazilah, indah lo Murji'ah, indah Khawarij. Tapi yang tengah-tengah. Nah, itu disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tengah-tengah, umat wasata, umat yang pertengahan. Kalau dalam karajo, dalam urusan pun itu disebutkan khairul umuri awsatuha. Sancak karajo tu dan sadang elok. Dan tengah-tengah dan sedang-sedang saja. Dalam praktek beragama lah disambutkan kata tu. Awak lah membaca lo saja tu ayat itu. Sebelumnya lah awak baca tu surah An-Nisa ayat 171. Itu yang sering dijadikan kajian orang moderasi beragama tu. Banyak karya-karya ilmiah ditulis mahasiswa tu. Ayat 107. Ayat 171. Ayat 171 lah dulu itu. Lawa baca tu 171 surah An-Nisa. Hampir mirip bacanya qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Kaliko qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Ada kemiripan bicara tentang Nabi Isa. Kalau di dalam surah An-Nisa ayat 171 dikatakan hai ahli kitab, maksudnya disambung itu kitab Injil. Kalau di sini disebutkan Yahudi dan Nasrani. La taghlu, jangan kamu berlebihan fi dinikum pada agamamu. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Jangan kamu katakan
pada Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa al-Masih itu putra Maryam itu hanya seorang Rasul Allah dan kalimatnya yang Allah yang dikirimkan atau disampaikan Allah kepada Maryam. Itu ya. Di dalam kajian awak ini surah Al-Maidah di ayat 77 dikatakan pula, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq." Jangan kamu hulu, jangan kamu melampaui batas. Ada rambu-rambu, ada ketentuannya, tak boleh berlebihan. Kalau kami membola laki-laki itu ada garis. Kalau lah lewat dari garis itu ada apa tu lain? Offside. Keluar bola nama tu, tak boleh tu. Tak bisa disipak terus lain. Dimasukkan dalam posisi. Ada ketentuan, ada batasan-batasan. Nabi Isa itu adalah manusia diberikan mukjizat kelebihan oleh Allah. Kelebihannya itu pun semuanya adalah atas izin Allah. Tak boleh melebihi, tak boleh melewati batas. Jabarkan secara umum. Tak bolehlah wak dalam praktek beragama yang kemudian berlebihan, yang berakibat merusak tatanan sosial, menghadirkan kebencian. Kalau kini kan banyak contoh-contoh tentang ekstremisme, yang itu yang dilarang, yang ekstrim masuk hulu gini. Kalau masuk awal hulu kok bela-belabihan, kalau masuk nimis kan itu tadi saya sampaikan. Yang moderasi itu, tidak boleh ekstrim, tidak boleh ekstrim, tidak boleh berlebih-lebihan, melewati ketentuan. Karena yang ekstrim itu akan berpotensi menghadirkan kebencian. Kalaulah menghadirkan kebencian yang berbeda dengannya, ya udah, alah babayo tu, dah duit lo sudah turun lagi. Kalau berbeda aja, apalagi dalam hal-hal tertentu, kadang-kadang masalah khilafiyah, itulah musyrik, itulah kapi, itu lah haramnya, daging lah haramnya, jasadnya untuk dilenyapkan. Lupanya hakikat dari syariat itu sendiri. Nyawa dari manusia itu wajib dijaga. Takah dulu dalam konteks bernegara, adu di negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Tak boleh setetes darah pun mengalir, siapapun melakukan itu tak boleh. Dan mau sebarang-barang bunuh aja orang lah berbeda yang sombong ya. Lain orang stres di situ petangkan dulu orang dan dicaptu emang. Itu orang rano tu ODGJ. Dulu orang nak kata ya, ada ustaz dan di surau di musajid dan di Paku itu beraktingnya seperti ODGJ. Tapi itu kan bisa diminta fatwa dari orang yang ahli tentang itu. Nama dan mendramatisir. Jadi artinya adalah apa yang terjadi masa lalu pada Nabi Isa yang diutuskan oleh umatnya, bahkan ditempatkan posisinya menjadi Tuhan, diangkean posisinya itu adalah sebuah praktek beragama yang keliru. Dia orang awak bisa mengingat barajawak kepada masa lampau, mencari contoh karena sudah, mencari tua karena madam. Itu dek kano balabian-labian takatu bisa terjerumus di situ. Dalam praktek wak keseharian bisa aja takatu. Tak boleh wak mengkultuskan orang, tokoh awak, guru awak. Iyo, adab awak wajib, penghormatan awak iyo, tapi tak boleh balabian-labian.
Dan ada berlebihan tu kan mungkin kalau lah hanya basuh kaki itu dia basuh kaki itu nonggar tu lah gak berlebihan. Tapi kok seso buya guru nama tu kan minum badan tu masih ada lah nuansa keberkahan. Nah, kalau tentu harus nak mulia lah, tidak? Nak mulia lah. Tentu nasihat doanya lah nasihat. Doanya ungkup sehat-sehatnya. Jadi di situ diingat menariknya itu adalah Nabi Muhammad itu menyebutkanlah tutruni, jangan kamu menghormatiku, memuji-mujiku berlebih-lebihan. Tapi kalau membaca sholawat, membaca Sayyidina itu tidak berlebih-lebihan dong. Jadi anggap itu berlebihan. Wah, membaca sholawat ke Nabi tidak. Itu kan perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Justru orang nama larang sholawat dulu tidak membaca Al-Quran. Itu perintah Allah. Kemudian tuan tu membaca Sayyidina tu karena ada itu kan tak ada Nabi bakaran tak, tapi awak je rasul je menyambut langsung nama Nabi itu tak ada. Tak langsung. Contohnya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib tu disuruh membuat surat kepada raja yang non muslim lah. Ali bin Abi Talib tetap membuat surat itu dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menerima surat kau kan burangan tu. Orang Kristen, orang Alan tu. Orang kafir, orang musyrik. Tu nak nabuh hanya banyak pakai Rasulullah dah. Coret Rasulullah je. Dan Ali bin Abi Talib tak nabuh mencoret. Tetap dia tu. Bahamu kata-kata, dia disuruh Nabi pun mengejak. Dah usah lah ikuti je lah kata-kata. Kalau muka mencoret, tak taluk dia boleh. Maaf pertanggungjawaban Rasul. Tak itu kan sebuah penghormatan. Memang iyo Nabi Muhammad itu Rasulullah. Itu tingkat tidak keterimaan dari orang itu kan dari sudut pandang sendiri. Itu contoh. Kalau itu tidak berlebihan tu doh. Itu adalah prinsip yang juga harus diperjuangkan. Tapi di dalam praktek-praktek, di dalam keberagaman, takah orang Indonesia kok kan beragam, suku beragam, agama beragam, budaya beragam, ada kearifan lokal, bahasa berbeda-beda. Itu kan harus dipahami dulu, maka jangan sampai ada yang berpikir sempit dan picik. Maka itu. Dan diingatkan pula oleh Rasul dalam hadis itu kan bicara soal praktek yang terjadi dari pengikut Nabi Isa. Dek Nabi Muhammad itu diingat dipintek. Atau iyyakum wal ghuluwa fiddin. Hati-hati. Jauhilah hulu itu. Karena hulu itu adalah membuat cilaka. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-hulu. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu al-hulu fiddin, disebabkan karena balamian yang ekstrim dalam praktek. Kok soal perilaku, soal praktek itu tadi yang maka menjadi keyakinan dewa. Kenapa itu ditegaskan? Karena dari ayat surah An-Nisa ayat 171, ini surah Al-Maidah ayat 77. Hampir sama bahasa. Kaitannya pun adalah korelasinya itu adalah tentang Nabi Isa. Itu diingat. Jadi untuk berikutnya umat Nabi Muhammad jangan seperti itu. Alhamdulillah Islam tidak ada sampai menuhankan Nabi Muhammad. Kan ada terdengar nah. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu kelompok yang mereka sudah tersesat sebelumnya dengan perbuatan hulu mereka, berlebih-lebihan mereka.
Wahum aslafuhum, mereka adalah kelompok-kelompok terdahulu. Wa adallu katsiran, dan kemudian mereka menyesatkan kebanyakan dari manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, mereka tersesat dari jalan yang hak. Tersesat dari jalan yang hak. Artinya adalah dalam Islam itu mengajarkan tentang wasatiyah. Wasatiyah itu adalah yang pertengahan yang diajarkan tentang sikap-sikap moderat. Jadi tasamuh, tawazun, iktidal, amar ma'ruf nahi munkar. Itu beberapa karakter dan kepribadian yang mesti harus dipahami. Ternyata bahwa Islam memintih umat dan sampai menjadi hulu berlebih-lebihan. Ingin sebelum kanai. Jangan sampai terjadi sabab kalaulah berlebih-lebihan terhadap praktek, termasuk praktek beragama, termasuk pengkultusan kepada sosok, itu tidak dibenarkan. Karena khawatir bisa mengarah kepada syirik. Syirik itu adalah akbarul kabair, dosa yang amat besar, termasuk dalam praktek beribadah. Kalau rayu hari Idul Fitri, ya udah batalkan puasa. Justru haram puasa, wajib awak berbuka. Tapi setelah Fitri 6 hari berikutnya terserah, mau berturut-turut boleh, mau selang-seling boleh, dan segala macamnya. Karena ada rumusnya, ternyata ada teori 1 tahun itu ternyata. Itulah kira-kira kajian awak pagi kini. Semoga awak dijadikan hamba yang memahami agama dengan benar, sesuai dengan ketentuan syariah, sesuai dengan ketentuan agama, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun minal aidin wal faizin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami bahagian dari orang yang kembali kepada kesucian dan menjadi orang yang menang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.